Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Guru Imran yang akan membahas tentang soal TKA tingkat SD. Bagi anak-anakku sekalian yang menghadapi ujian tersebut, sekiranya seperti biasa Pak Guru selalu menyarankan agar kiranya anak-anakku sekalian bisa latihan di rumah dalam hal perhitungan, yaitu tambah, kali, kurang, dan bagi. Agar kiranya dalam menjawab soal tersebut kalian tidak mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal. Karena dalam soal TKA itu biasanya yang keluar adalah soal matematika dan bahasa Indonesia. Nah, jadi sekarang paling tidak anak-anakku bisa mempersiapkan diri seperti yang kalian bisa lihat di monitor kalian. Di situ ada soal TKA yang akan kalian kerja kelak. Nah, jadi kita langsung saja ya bahasnya. Kereta berangkat 07.30, tiba 09.15. Nah, durasi totalnya adalah 105 menit ya. Jadi alhamdulillah soalnya sudah memberikan penegasan dari pukul 7.30 sampai 9.15 itu durasinya adalah 105 menit. Jadi kita tidak usah berhitung lagi. Nah, tetapi tetap kita harus menganalisis soal tersebut supaya kita bisa menjawabnya dengan benar. Lanjut, jaraknya adalah 140 km, kemudian berhenti 15 menit. Nah, berapakah kecepatan rata-rata? Jadi ini adalah pertanyaan. Kecepatan rata-rata kereta saat maju yang kurun tidak termasuk waktu berhenti, balas kurung ya. Nah, jadi katanya tidak termasuk waktu berhenti. Berarti kalau kita melihat di sini, caranya kita harus mencari rumus kecepatan rata-rata ya. Nah, tetapi karena di sini soalnya katanya berhenti 15 menit, nah, jadi tidak dihitung ya. Nah, jadi dia tidak terhitung karena di sini penjelasannya tidak ada waktu berhenti. Maka kita harus kurangi dengan durasi 105 menit dikurang. Jadi kita kurangi dulu 105 menit dikurang 15 menit itu adalah 90 menit ya. Nah, jadi kita dapat 90 menit. Kemudian 90 menit ini kalau kita jadikan jam ya, jadi otomatis 90 dibagi 60 itu dapatnya 1 jam 30 menit ya, atau 1,5 jam ya. Iya, 1,5 jam. Jadi kita sudah dapat ya waktu. Sekarang kita beralih pada rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S dibagi T ya. Nah, jadi kalau V itu kepanjangannya adalah velocitas, kemudian S itu adalah spatium, T itu tempus ya, tempus. Jadi dari bahasa tersebut Pak Guru ini kata-katanya berasal dari bahasa Latin karena memang penemu dari rumus ini adalah orang Latin, orang Roma ya. Dulu namanya Roma, sekarang bagian dari negara Italia ya, jadi bahasa Latin ya, yaitu Galileo ya. Iya. Mungkin anak-anak sekalian kenal ya. Iya. Oke, jadi kita lanjut saja ya. Jadi V itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah kecepatan, S itu kita bisa artikan adalah jarak, T itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah waktu ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah V, berarti otomatis V tetap kita tulis. S-nya atau jaraknya itu sudah kita ketahui adalah 140 km. Kemudian T-nya itu atau waktu itu kita sudah dapat 1,5 jam ya. Nah, jadi 1,5 tidak bisa ya, berarti kita ambil 4 itu dapat 9 ya. Jadi kalau kita lihat di sini 9 kali 1,5 itu jawabannya 9,5 ya. 45 5 9 10 13 ya. Jadi 13. Oke, jadi dapat ya. Kalau 10 kan 15 berarti tidak mencukup ya. Berarti kita ambil angka 9 ya. Jadi 9 pertamanya ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian tidak usah mencari secara utuh jawabannya. Apabila di opsi jawaban soal TK kalian kelak seperti ini ya. Misalkan ada yang angka pertamanya adalah angka 9 ya. Ini beda-beda semua ya. Ada 70, ada 80, ada 93, ada 105. Kecuali kalau misalnya A-nya itu misalnya 91, B-nya itu 92, C-nya itu 93, atau D-nya itu 94. Maka kalian harus mencari angka keduanya ya, pembagian keduanya ya. Karena Pak Guru di sini menggunakan sistem perhitungan perkalian langsung ke sini, coba-coba apakah mendapatkan 14 ya. Karena kalau 10 kan itu sudah 15, berarti di bawah dari 10 yaitu 9 ya. Jadi otomatis jawaban yang kita simpan di sini adalah C. Jadi nanti pada saat aplikasi anak sekalian, kalian klik jawaban C ya. Kemudian kalau kalian yakin, kalian lanjut ke soal selanjutnya. Jadi saran Pak Guru, apabila kalian melihat soal dan kalian merasa soal itu agak susah menurut kalian ya, kalian jangan terpaku untuk mengerjakan soal tersebut. Karena kenapa? Karena waktu yang kalian gunakan itu terbuang percuma. Oleh karena itu, Pak Guru sarankan kalian harus mencari soal-soal yang mudah menurut kalian, sehingga sisa waktu yang kalian gunakan bisa mengerjakan kembali soal yang susah menurut kalian. Jadi itu saja saran Pak Guru buat kalian yang menghadapi nantinya
tes kemampuan akademik tingkat SD. Nah, jadi anak-anak sekalian sekiranya bisa berlatih di rumahnya masing-masing dan bisa men-share video tersebut kepada teman-teman kalian yang lainnya sehingga teman-teman kalian juga bisa mempelajarinya di rumah masing-masing. Oke, Pak Guru akhiri pembahasan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.